Kan gue single, gue berhak dong untuk deket sama siapa aja sebelum menjenjang sesuatu yang lebih serius, yaitu pernikahan, daripada nanti gue gagal lagi. Maaf nih, jangan direntet-rentetin ya. Kalau ada direntetin hubungannya dengan Askara gimana? Anak gue nomor 2 namanya siapa? Askara. Ya udah, terus kalau gue bikin love Aska, masa gue nggak mulai mencintai anak gue sendiri? Tapi kan pakai Z Nyai, Azka. Apa? Siapa? Loh, jadi gini, gue bikin cincin yang ada namanya, ini juga ada namanya semua, itu sama Kak Amel. Kak Amel waktu itu bikinnya, ya karena gue udah cinta banget sama itu ke cincin, jadi gue bilang, yaudahlah nggak apa-apa lah kan, nggak usah dibenerin gitu. Anak gue yang kalung juga namanya S. Kadang-kadang kita feelingnya suka salah, jadi mungkin Kak Amel itu missnya di situ. Tapi nggak usah disangkut pautin sama Aska yang ini, Aska yang itu, nggak ada. Merasa disebutkan nggak di mana? enggak lah, nggak ada merasa disebutkan apa-apa. Lagian kan itu laki juga udah cerai, ya kan? Jadi kenapa? Ada masalahnya di mana? Katanya. Apa lagi? Kan gue single, gue berhak dong untuk deket sama siapa aja sebelum menjenjang sesuatu yang lebih serius, yaitu pernikahan, daripada nanti gue gagal lagi. Ya kan nggak mau, udah masa keempat kali gue gagal. Sosok A1A2 ya laki-laki yang jelas. Dia siapanya. Gue tuh sekarang karena bertambahnya umur, bergantinya tahun, gue tuh sekarang pengen punya sesuatu rahasia, yaitu soal percintaan. Karena gue trauma sama yang dulu percintaan gue umbar, tiba-tiba nanti ke DM Instagram laki gue ada cabe-cabean lah, DM goda-godain, kirim gambar-gambar toketnya lah, apa segala macam. Gue trauma gitu. Boleh dong gue trauma, boleh dong gue tidak mengumbar masalah percintaan gue untuk kali ini saja gitu, sampai nanti kalaupun nanti jadinya sampai menikah, kok kalian akan tahu siapa orangnya. Soalnya gue takut cewek zaman sekarang tuh berani-berani, gue bener deh, gue nggak bohong. Apalagi ini terkait yang marah-marah di Postingan Instagram itu Nyai. Instagram, Katanya kayak ada berdebat. marah-marah sama dia, emang gue disebutin nama? Gue nggak kenal sama dia, gue kenalnya sama artis-artis pop aja, teman-teman gue. Dan gue tidak pernah menyebutkan nama lengkap atau nama panggilan, nggak ada. Jadi kalau kalian semua mau mengasumsikan untuk siapa si ini, silakan aja. NM, emang dia udah nyebutin NM? Doang katanya sih menurutnya itu ada di. Kalau dia nyebutin NM, gue sikat. Tapi kan nggak ada. Nah ya udah, jangan bikin emosi, suka mancing. Enggak, gue in real life ya, untuk ketemu orangnya itu gue tidak pernah ketemu. Jadi gue nggak tahu orangnya seperti apa. Tapi kalau denger soal yang aneh-aneh, iya. Tapi kalau kayak ketemu kayak teman-teman selebriti lain tuh nggak pernah. Ya beda ya, kalau gue kan artis ya, gue punya program di TV, gue muncul tiap hari. Ya gue nggak tahu kalau dia muncul di mana. Jadi gue kenalnya cuma sama artis pop aja, kalau nggak tahu nggak kenal. Oh, Atau ada enggak komunikasi lah. gitu. Enggak lah, pokoknya selama dia tidak menyebutkan ini nama gue atau inisial NM kan cuma Nikita Mirzani, nggak ada masalah, silakan aja mau bagaimana. Tapi yang jelas gue tidak pernah mengenal dia, gue tidak pernah punya masalah sama dia. Ya udah itu aja. Lu nggak tahu gue mau banding mau apa, kan katanya kenal apa enggak. Kalau sekarang nggak kenal, mungkin nanti gue akan tahu. Jadi cincin itu Aska ya, bukan Aska. Aska anak aku, love Aska. Ya. Satu-satunya itu nggak ada Askara. Dong. Apa aja lah, mau anjing kek. Ini nih ya, nih selebrita ini nih, nanti narasinya ngaco nih. Ayo coba tanya. Ayo. Oh, expose. Iya, oke. Iya. Apa mau nanya apa? Iya, namanya seorang kakak, dia berhak aja mau bilang apa aja, karena kan dia ngelihat bagaimana gue bahagia sama yang ini, sama yang itu. Ada lagi? Sebagai single parent berlari dan usahanya dan Sabar nih, sabar. jadi single parent. Ngomong apa sih? Iya. Iya. Jadi gue suka telepon-teleponan sama Gokar ya. Kalau gue kan sampai sekarang masih keep contact karena dia adalah orang temen gue yang baik juga. Kalau gue sudah baca ya beritanya, ya gue sih nggak tahu apakah itu benar, apakah itu enggak. Tapi kalau lu tanya bagaimana Gopar terhadap gue, dia orangnya baik, sangat baik,
sangat sopan, tidak pernah melakukan hal-hal yang gimana-gimana ke gue. Gue rasa sih kalau misalkan ada berita kayak gitu, mungkin saja perempuannya juga mau, jadi ya namanya laki kalau dikasih begituan, ya masa lu tolak sih, ya kan, gitu. Tapi kan gue juga tidak bisa membenarkan ini gosip benar atau enggak. Yang tahu adalah dirinya Gopar sendiri. Tapi kayaknya dia lagi menyelesaikan masalahnya itu. Gitu. Selama Ko Niki mengenal Gopal, Gopar percaya nggak orangnya seperti itu? Kalau sepengetahuan gue selama gue kenal dia dari beberapa tahun dari 2014, gue sih tidak pernah merasakan pelecehan seksual ya. Mungkin dia yang gue sering lecehin malah. Gitu ya, jadi gue nggak tahu karena kan gue nggak tiap hari sama dia kan juga punya kesibukan sendiri. Jadi kalau ceritanya sama gue, percaya nggak sih? Kalau gue sih mikirnya enggak gitu, karena yang gue tahu gue kan orang yang sangat sopan sih. Dia tidak akan grepe-grepe atau apa kalau nggak izin duluan, orangnya kayak gitu sih. Terus ini tahu kabar berita itu dari mana sih? Dari media lah. Langsung project ke Gopar atau gimana? Iya, langsung project ke Gopar. Ya biasa lah, dia bilang lagi diselesaikan aja masalahnya gitu ya. Terus Niki cuma bilang ya semoga cepat selesai. Cuman ya itu tadi ya itu ya, sosial media tuh sekarang jahat banget ya. Sosial media tuh bisa dibawa ke positif, bisa dibawa ke negatif. Kan negatifnya ya begini, positifnya ya banyak satu hal-hal yang misalkan dari berita apa, ada bencana apa, urusan apa di dalam dunia ini kita bisa tahu lewat sosial media. Tapi yang buruknya ya kayak gini, tiba-tiba ada gosip pelecehan seksual, nanti ada lagi apa, gitu. Jadi saya yang paling sakit hati di sosmed itu yang paling sampai sekarang atau apa? Aduh, terlalu banyak kejadian ya, nggak harus gue inget semua sih. Tapi trauma juga maksudnya. Enggak trauma, karena konsekuensi sebagai selebriti ya kan, apalagi punya sosial media yang followersnya banyak, ya itu konsekuensi. Tapi takut nggak dimusuhin. Ya kalau dimusuhin sama orang yang gua nggak kenal sih nggak ada masalah ya, asal jangan dimusuhin sama orang-orang di sekeliling gua yang memang mereka udah kenal gua lama. Dia namanya Bisa nggak lu pindah ke sini? Oh iya. Jadi begini kan. Dibilang kita gini circle lu yang paling dekat gitu kan? Halo? Ini dikatakan ini circle yang Ini paling circle gue yang paling dekat, yang memang tahu keseharian, yang memang kita selalu keep kontak, WhatsAppan, at least WhatsAppan setiap hari kayak lagi ngapain, apa nanya kabar. Yang mereka yang datang itu adalah mereka yang memang dekat sama gue semua.